Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kakak akan ditemanin oleh dia, kembaran. Sebelumnya kami mengucapkan selamat buat kalian yang telah diterima di perguruan tinggi negeri tahun 2020. Dan kalian yang sekarang kelas 12, bagaimana persiapanmu untuk menyiapkan atau menyongsong sukses perguruan tinggi tahun 2021 berarti? Persiapkan diri sejak dini, pasti hasilnya jauh lebih baik. Nah, khusus buat kalian yang kelas 12, kakak akan membahas matematika IPA SIMAK UI tahun 2019. Secara tentu saja step by step. Cocok dong buat kalian yang lagi belajar. Oke. Nah, maka tonton video kakak sampai selesai ya. Dan kalau perlu untuk hal-hal tertentu kalian coba sendiri dulu. Jadi videonya bisa di-pause. Kok di-pause sih? Di-skip. Bukan di-skip ya. Di-pause ya, di-pause ya. Nah, kalian baru coba, baru nanti dilanjutkan. Oke, sukses buat kamu tahun 2021 perguruan tinggi. Selamat belajar. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal nomor 1. Di sini kita lihat diketahui terdapat dua buah lingkaran ya, lingkaran ini C1 dan ini sebagai C2. Nah, kita lihat lingkaran C1 itu lingkaran yang memiliki pusat, ya. Ini langsung kakak tulis di sini saja ya. C1 adalah lingkaran yang memiliki pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan 5. Kemudian ada lingkaran C2 yang memiliki pusat sama dengan A,0 gitu dan jari-jari R. Nah, terkait dengan persamaan lingkaran, kalian bisa menyimak video khusus tentang persamaan lingkaran. Nah, nanti linknya sudah kakak simpan di deskripsi. Oke. Kemudian dari lingkaran C1 dan C2 ini ternyata mereka bersinggungan di titik 5,0. Nah, kalau digambarkan seperti apa tuh? Kalau digambarkan ada dua buah lingkaran yang bersinggung ya di titik 5,0. Jika garis L adalah garis singgung lingkaran, gitu kan? Berarti ada garis yang menyinggung C1 dan C2. Di titik 3,4 itu menyinggung C1 dan titik M,N menyinggung C2. Nah, lebih mudah kalau kita ilustrasikan dengan gambar. Gitu ya. Kita akan menggambar ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X gitu. Kemudian ada dua buah lingkarannya. Yang pertama lingkaran yang jari-jarinya 5 gitu. Nah, kemudian ada lingkaran satu lagi yang menyinggung di titik. Nah, berarti pas di sini ya menyinggung. Nah, ini lingkaran bisa besar bisa kecil kita belum tahu. Tapi karena ada informasi ada sebuah garis L yang menyinggung C1 dan C2. Nah, kalau kita gambarkan C2-nya lebih besar, ini nggak mungkin. Nggak mungkin akan ada garis singgung kan, ya mungkin menyinggung, tapi lihat bahwa C1 tuh menyinggung di 3,4, kurang lebih 3,4 di sini ya, berarti ini C2 itu pasti lebih kecil. Nah, dengan pusat A,0 gitu. Nah, berarti kita buat garis singgungnya dulu. Ini ada garis yang menyinggung. Nah, gitu ya. Ini garis L gitu. Kemudian kita berikan informasi tambahan. Ini 0, ini 5, nah, ini pusatnya A gitu. Terus ini titik singgung ini hanya di satu titik ya, 3,4. Nah, sedangkan ini titik singgungnya M,N. Karena
garis L menyinggung lingkaran di C1 di titik 3,4 dan kita tahu persamaan lingkaran C1 ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, maka persamaan garis L yang merupakan garis singgung dari C1 melalui 3,4 adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Nah, ini persamaan garis L. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran, kalian juga bisa menyimak video khusus persamaan garis singgung lingkaran. Link video nanti akan dicantumkan di deskripsi. Kemudian, setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Gitu toh? Oke. Nah, informasi apa ya kita peroleh? Nah, ini pasti R ini ya. Ini R. Panjangnya berapa? 5. Itu pasti ini siku-siku ya di sini. Nah, ini juga R. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya R ya. Kita belum tahu jari-jarinya. Oke, ini R. Nah, karena di sini A, nih ya, kalau kita lihat nih ya, untuk jari-jari lingkaran kecil itu kakak nulisnya di mana? Di sini aja. Jari-jari C2 itu dari sini ke sini, dari titik O ke pusat ini kan A. Maka jari-jari C2 adalah R sama dengan A min 5. Oke? Nah, gitu ya. Kan dari pusat ke sini A. Maka jari-jari lingkaran kecilnya adalah A dikurang 5. Gitu. Nah, sudah ini apa yang bisa kita lakukan? Kalian masih ingat jarak dari titik ke garis? Nah, garis L kan sudah tahu persamaannya ini ya. Kemudian titik singgungnya juga tahu, M, N. Kemudian titik A-nya juga tahu, A, 0. Sedangkan jari-jarinya juga tahu, A, min 5. Nah, di sini ada titik, ada garis. Informasinya sangat minim. Tapi kalian ingat nggak jarak dari titik ke garis? Nih. Di sini kalau ada titik A, B dan ini persamaan garis, kalian ubah bentuknya menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka jaraknya D, jarak dari titik ke garis dirumuskan dengan mutlak. Nah, kita tahu bahwa jarak itu nggak ada yang negatif. A kecil kali A besar ditambah B kecil kali B besar ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita akan menggunakan informasi ini untuk menentukan jari-jarinya atau menentukan titik, atau bisa juga menentukan titik M dan titik N. Maka kita lihat yang akan kita peroleh apa, gitu ya. Sehingga perhatikan dulu ini ya, ini garis L gitu. Kemudian ini ada titik A, 0 dan ini titik singgungnya N, N. Nah, kita pindah ke sini. Ini ada garis gitu kan ya. Garisnya tadi garis L ini 3X tambah 4Y sama dengan 25. Kemudian ada titik pusat lingkaran C2. Ini jari-jarinya yaitu A min 5. Kemudian ini pusatnya A, 0. Sedangkan titik singgungnya ini M, N. Nah, dengan menggunakan rumus jarak dari titik ke garis, kita akan bisa menentukan A, M, dan N. Nah, kita akan coba apa yang terjadi ya, adik-adik ya. Kalian bisa stop dulu video ini, pause, kemudian kalian bisa coba sendiri.
Kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Oke. Berarti ini kita ubah dulu ke bentuk umum. 3x ditambah 4y minus 25 sama dengan 0. Nah, ini titik A, 0 ya. Berarti 3 kali A gitu ditambah 4 kali 0 karena y-nya 0 dikurangin 25 dibagi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ceritanya. Nah, ini jangan lupa D itu R ya, berarti jarak ya. Itu A min 5. Nah, minus 5 sama dengan berarti 3A minus 25 per, nah ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar, kita tahu ini triple Pitagoras berarti ini 5 hasilnya. Nah, kemudian kita gimana cara menyelesaikan ini? Berarti ini sama dengan 5A minus 25 sama dengan mutlak dari 3A min 25. Oke, sehingga 5A minus 25 sama dengan plus minus dalam kurung 3A min 25. Jadi kemungkinannya ada dua ya. Yang pertama 5A minus 25 sama dengan 3A minus 25. A-nya pindah ruas. Berarti di sini 2A sama dengan 0 gitu. Nah, berarti A sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 kan nggak mungkin ya, tidak mungkin. Tidak memenuhi kan? Kemudian yang kedua, 5A minus 25 sama dengan plus minus 3A. Oh, plus minus ya. Sudah bukan plus minus lagi. Tadi kita sudah ambil positif, maka kita ambil yang kedua itu adalah negatifnya. Berarti minus 3A plus 25 gitu ya. Min plus gitu. Kemudian kita kumpulkan sehingga ini 8A sama dengan 50. Maka nilai A sama dengan 50 dibagi 8. 50 dibagi 8 6,25. Oke, ini adalah nilai A. Ternyata kita dapatnya nilai A ya, sedangkan yang kita cari adalah M dan N. Sehingga perlu step lagi nih, gitu. Sehingga nilai R sama dengan jari-jarinya 6,25 dikurangin 5. 6,25 dikurangin 5 itu 1,25. Gitu. Itu jari-jarinya 1,25. Dan ini ada titik 6,25,0 gitu kan. Nah, oke, kita sudah peroleh nilai A ya, nilai A, sehingga kita substitusikan persamaan lingkaran yang kedua, yaitu C2 ya. C2 adalah X minus 6,25 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,25 kuadrat. Nah, ini persamaan lingkaran C2. Nah, kita lihat gambarnya sekali lagi. Lingkaran C2 ini menyinggung atau disinggung garis L di titik M, N gitu ya. Kalau kita ilustrasikan lagi, berarti ada lingkaran ini disinggung oleh sebuah garis di mana titik singgungnya itu adalah M, N. Kita tahu persamaan garisnya itu garis L ya, biar sepaket garis L 3X tambah 4Y sama dengan 25. Dan kita sekarang sudah tahu persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,25 kuadrat. Nah, untuk mengetahui titik singgung ini, maka kita substitusikan garis ke dalam
lingkaran. Oh ini A-nya bukan A lagi ya, ini A-nya kita langsung ganti 6,25. Oke? Kita substitusikan persamaan garis ini ke dalam lingkaran atau sebaliknya lingkaran ke garis, tapi lebih mudah kalau kita substitusikan persamaan garis ini ke dalam lingkaran ya. Dari persamaan garis ini, nah, kita peroleh nilai X sama dengan 25 dikurangin 4Y dibagi 3 gitu. Atau dari persamaan ini kita peroleh nilai Y sama dengan 25 dikurangin 3X dibagi 4. Nah, salah satu aja ketika kalian ingin substitusi, nilai X-nya kalian ganti dengan ini atau nilai Y-nya kita ganti dengan ini. Paling mudah kira-kira kalau kita substitusikan nilai Y ya. Melihat bentuknya paling mudah kalau kita substitusikan nilai Y. Sehingga ini menjadi X minus 6,25 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan 25 minus 3X per 4 kuadrat sama dengan 1,25 kuadrat. Nah, mantap. Nah, ini gimana cara mengkuadratkannya? Di sini X kuadrat minus 2 kali 6,25 X ditambah 6,25 kuadrat gitu. Nah, untuk mengkuadratkan dengan cepat, kalian bisa menyimak video terkait dengan kuadrat atau bilangan kuadrat. Nah, kemudian yang ini ditambah 25 kuadrat dikurangin 2 kali 25 kali 3X gitu ditambah 9X kuadrat per 16 sama dengan 1,25 kuadrat. Nah, ini ada penyebut 16, berarti lebih mudah kalau semua ruas kita kali dengan 16. Oke, kalau kita kali dengan 16 berarti ini menjadi 16X kuadrat gitu minus 2 kali 16 kali 6,25X ditambah 16 kali 6,25 kuadrat ditambah 25 kuadrat dikurangin 6 kali 25 X, ini kali ya, ini koma jangan keliru, ditambah 9X kuadrat sama dengan 16 kali 1,25 kuadrat. Wow, mantap. Oke, kita gabungkan yang bisa kita gabungkan. Berarti 16 tambah 9, 25X kuadrat, gitu kan? Terus mana lagi yang bisa kita gabungkan? Oh, sama X ya. Sama X, berarti minus, ini minus 32 kali 6,25X dikurangin 6 kali 25X gitu ditambah 16 kali 6,25 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan 16 kali 1,25 kuadrat. Oke, sepertinya ini lebih mudah kalau kita bagi, semuanya kita bagi dengan 25. Kita bagi dengan 25. Nah, ini kita bagi dengan 25, 1 kita bagi dengan 20. Semuanya kita bagi 25, berarti kita harus adil ya. Ini 25, 25 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 gitu kan ya.
Ini bagi 25 tinggal 6. Ini bagi 25. Ini 6 25 dibagi 25 ya. Kemudian ini dibagi 25 itu berarti 25 kali 10 pangkat min 2 kali 6,25 gitu ya, panjang. Nah ini bagi 25 pangkatnya hilang. Ini bagi 25 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kali 1,25. Nah, ini kebetulan kakak malas ngitung, berarti cara ngitungnya memang seperti ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Oke, sepertinya ini ada 10 pangkat min 2 lebih mudah kalau kita kali dengan 10 pangkat 2 ya. Kemudian kita kali dengan 10 pangkat 2 sehingga ketemu 100x gitu. 100x kuadrat ini berarti habis minus 32 kali 25x gitu. Dikurangin 6 kali 100x ditambah ini berarti habis ya, karena dikali 10 pangkat 25 berarti tinggal 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 2 nya 1 habis. Ini 16 25 kali 6,25 gitu ditambah 25 kali 100 sama dengan berarti ini 16 kali 5 kali 1,25. Nah, nyam. Sepertinya kakak akan bagi lagi dengan 25. Kalau bagi 25 berarti ini jadi 4. Kemudian ini jadi 32, ini jadi 4. Ini kali ya. Ini begini. Terus ini tinggal 100. Kemudian ini bagi 25. Tinggal 5 kali 10 pangkat min 2 gitu kan. Oh, ini ada ini kita ketemu 6,25 ya, kita kali 100 lagi. Kita kali 100. Kita bagi, atau ini kita bagi 4 saja ya. Dibagi 4. Oke, kita bagi 4. Bolak-balik nih. Nah, enggak apa-apa, bagi 4. Habis, pakai pensil lain lagi. Oke, bagi 4. Bagi 4 8. Kemudian bagi 4. Bagi 4 4. Bagi 4 25 gitu kan. Kemudian ini bagi 4 4. Nah. Oke, sekarang kita operasikan saja. Sehingga ini x kuadrat, kemudian minus 8x min 6x minus 14x gitu. Kemudian ini ada 4 kali 6,25. 4 kali 6,25. Nah, itu berapa itu? Nah, ya, 25 ya, tambah 25 gitu. Kemudian tambah 25 lagi. Tambah 25 lagi. Yang ini sama dengan 5 kali 4. Nah, ini kali 5 lagi. Berapa itu? 25 kali 4 100. Oh, sama dengan 1 ya. 100. Ini kan 100 kali 10 pangkat min 2 ya.
1. Nah, pindah ruas ke sana. Sehingga ini ada X kuadrat minus 14X tambah 49 sama dengan 0. Alhamdulillah. Ini dari sini kita bisa langsung faktorkan. Nah, dari sini kita bisa ketemu nilai X kalau dikalikan 49 ditambah min 14 berarti 7 X min 7 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 7 gitu kan. X-nya sama dengan 7. Kalau kita melihat di gambar di sini berarti ini sama dengan 7 gitu. Ini 7 ini absis singgungnya. Jadi ini merupakan absis singgungnya. Nah, kalau kita gambar lagi ya daripada bolak-balik kan begini tuh. Ces gitu ya. Ini ada M, N, kemudian ini ada persamaan lingkaran yaitu X minus 6,25 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,25 kuadrat. Dan ini persamaan garis L-nya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 25 gitu kan ceritanya. Nah, tadi setelah operasi panjang banget kita ketemu nilai X itu ya ini nih. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai Y tinggal kita substitusikan ke persamaan ini atau ke persamaan ini bebas, tapi paling mudah memang kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh 7 kali 3 ditambah 4Y sama dengan 25 gitu kan. Sehingga 4Y sama dengan 25 dikurangin 21, 4Y sama dengan 4Y sama dengan 1. Nah, ini berarti titik singgungnya adalah 7,1. Pertanyaannya M tambah N. Berarti M tambah N sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Tadah. Wow. Oke. Kira-kira kalau misalkan ini kalian kerjakan sedang tes simak beneran. Wah, habis waktu ya. Sehingga ya adik-adik tahun depan kalau kalian sedang mengerjakan atau kebetulan mengikuti simak tahun 2021 khususnya untuk TPA Matematika IPA, kerjakan yang kalian memang benar-benar ngerti materinya. Jadi jangan wasting kalau kalian memang nggak ngerti. Ini tips. Jadi jangan terlalu ambis untuk dapat benar semua. Gitu ya. Oke. Ini tipsnya oke nggak sih? Nah, oke ya kira-kira ya. Kalau kan sekarang sedang belajar. Kalau sedang belajar, kalian ini, kalau sedang belajar ya kalian sebisa mungkin tuntaskan soal-soal yang memang buat kalian capek ngerjainnya ya kayak begini nih. Capek ini, wah angkanya apalagi koma-komaan. Tapi tetap berjuang, tetap semangat. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau sedang belajar, waktu menyelesaikannya panjang itu nggak masalah. Yang penting di sini, maka kalian akan semakin ngerti konsepnya. Nah, sekarang kakak memang sengaja menjelaskan step by step. Tapi untuk beberapa materi, kalian bisa langsung menuju ke video yang memang sesuai dengan topiknya. Nah, sekarang kakak akan balik lagi ke soal awal. Gitu ya. Kira-kira kalau misalkan dikerjakan dengan cara yang simple bisa nggak sih? Oke, sudah. Intinya suatu hari kalau misalnya kalian sedang tes beneran, minimal kalian sudah sampai bisa menggambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, lihat nih, kita harus jeli nih, lihat ya. Yang kedua adalah titik ini melalui garis L enggak? Iya kan? Betul? Titik M, N melalui garis L kan? Oleh karena itu, oke, di sisi yang lain kita sudah tahu persamaan garis L-nya. Betul? Nah, oleh karena itu boleh dong kita
gini-gini. Ada L sama dengan 3X tambah 4Y sama dengan 25. Nah, ini melalui M, N gitu kan kalimatnya ini. Nah, sehingga kita boleh ganti X-nya ini menjadi M dan Y-nya ini menjadi N. Sehingga 3M tambah 4N sama dengan 25. Nah, kalian kan diminta mencari M tambah N, ya kan? Nah, tinggal dicoba-coba saja kira-kira yang paling memenuhi persamaan ini yang mana. Kalau misalnya M-nya 2 gitu ya, M-nya 2, berarti N-nya, kalau misal nih M-nya sama dengan 2, berarti ini 25 dikurangin 9. 25 dikurangin 9 itu 8. Iya bener ya? 25 dikurangin 9. Kok kakak lama? Iya ya. 25 dikurang 9, 16 kan ya? Nah, 16 ya. Berarti N-nya 4 gitu. Nah, atau yang lain gitu. Oh, jawabannya 6. Oh, kebetulan ada. Nah, kita harus cerdik. Mungkin nggak ya kalau misalkan M-nya di sini 2 gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin toh. Nah, maka kalian sudah dapat persamaan ini. Berarti di sini M-nya nggak mungkin 2. N-nya nggak mungkin. Artinya di sini M-nya pasti lebih dari 3. Kenapa? Karena di sini angkanya 3. Nih, 3 kan. Terus N-nya nggak mungkin lebih dari 4. Nah, paling mudah kalau misalkan ini nggak mungkin. Kita coba, berarti M-nya berarti lebih dari 5 gitu ya. Kita coba M bisa 6. Kalau 6 terlalu dekat ya, misalkan 7 gitu. 7 atau 6 boleh dicoba. Berarti kalau misalnya 6, 3 kali 6, 18. Berarti 25 dikurangin 18 adalah 7. Nah, 7 dibagi 4, hasilnya pecahan. Jadi, untuk option jawaban ini sepertinya rasanya nggak mungkin. Gitu. Sehingga kita pilih N-nya sama dengan 7. Berarti 3 kali 7, 21. 21 pindah ke sana, berarti N-nya sama dengan 1. Nah, ini sepertinya yang paling memenuhi. Oke. Nah, dengan cara ini pasti kalian cepat untuk menemukan jawabannya. Tapi karena sekarang kalian sedang belajar persiapan SIMAK tahun 2021, maka ikuti langkah step by step sesuai dengan patternnya ya, sesuai dengan strukturnya. Nanti kalau misalnya kalian sudah sering latihan, sudah terampil, boleh menggunakan cara yang cepat atau cara apa ini namanya, cara cepat ya. Fx sama dengan Fx sama dengan A min akar 2x kuadrat tambah A min akar 2x tambah A min 1 ya. Nah, ini kata kuncinya dia selalu si kurva ini selalu berada di bawah sumbu X. Artinya apa? Artinya kurva ini definite negatif. Definite negatif. Berarti kalau digambarkan kan begini, ini sumbu X gitu, dia selalu berada di bawah sumbu X. Nah, berarti syaratnya A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, untuk lebih detail terkait dengan grafik fungsi kuadrat, kalian bisa simak di video tentang grafik fungsi kuadrat agar pemahaman konsep kalian terkait dengan grafik fungsi kuadrat lebih mantap. Oke ya. Sekarang kita lanjut. A-nya di sini kan A-2 ya. Nah, kita operasikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, A kurang dari 0. Maka A min akar 2 kurang dari 0. A yang di sini maksudnya koefisien X kuadrat ya. Kebetulan ini konstantanya ada A-nya juga gitu. Variabel koefisien A-nya di dalamnya ada A juga ya. Mudah-mudahan kalian nggak bingung. Nah, ini sehingga A kurang dari akar 2. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua nilai diskriminannya kurang dari 0. Berarti B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B kuadratnya A min akar 2 kuadrat minus 4 kali A min akar 2 kali A min 1 gitu.
kurang dari 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkan ini ya? Kita jangan buru-buru untuk mengkuadratkan atau mengalihkan ini. Ini ada yang sama, kira-kira bisa nggak ya kita faktorkan? Ini ada komponen atau unsur yang sama, sehingga ini A min akar 2 gitu ya. Nah, ini berarti A min akar 2 dikurangin 4 buka kurung A min 1 tutup kurung kurang dari 0 gitu. Gitu ya. Nah, ini berarti ini A min akar 2, kemudian ini A min akar 2 min 4A plus 4 gitu. Kurang dari 0. Nah, ini A min akar 2 kali minus 3A min akar 2 plus 4 kurang dari 0. Nah, sehingga kita dapat faktor-faktor dari pertidaksamaan ini, yaitu ini dan ini. Sehingga pembuat nolnya gitu kan. Pembuat nolnya yang pertama A itu sama dengan akar 2. Nah, kemudian yang kedua minus 3A min akar 2 plus 4 sama dengan 0. Maka minus 3A sama dengan akar 2 min 4. Gitu. Sehingga A sama dengan akar 2 min 4 per min 3. Nah, ini pembuat nolnya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat garis bilangan dari nilai-nilai A yang diketahui ya. Yang pertama nilai A-nya mana ini? Ini ya. Ini. Oke. Yang kedua ini. Nah, kita buat garis bilangannya. Nih. Kira-kira akar 2 sama akar 2 dikurangi 4 per min 3. Berarti dia sebelah kiri akar 2 ya. Ini akar 2 min 4 per minus 3. Yang di sini akar 2. Nah, kita akan cek tanda plus minusnya. Berarti ambil sembarang nilai A di sepanjang garis bilangan ini. Sumbu X berarti bebas. Kita paling mudah adalah A sama dengan 0 ya. Paling mudah A sama dengan 0. A sama dengan 0 kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Sini berarti ya. Bebas lah ke sini ya. Dimana A sama dengan 0 ini berarti akar 2 min 4 pasti minus ya. Minus hasilnya positif. 0 di sini nih 0. Nah. Berarti 0 min 0 kurang akar 2 min, ini 0. Berarti ini positif min kali positif negatif. Oh, ini hasilnya negatif, ini positif, ini negatif. Sekarang yang diasir adalah daerah yang kurang dari 0. Berarti sebelah sana atau sebelah sana ya. Itu A kurang dari akar 2 min 4 per 3 atau A lebih besar dari akar 2. Nah, ini daerahnya. Nah, sekarang ada ketentuan tuh. A kurang dari M. Berarti ini kita ambil yang di sini. A kurang dari M. Berarti nilai M-nya adalah akar 2 min 4 per min 3. Tinggal dikali, yang ditanya adalah 3M. Tinggal dikali 3 ya. 3 kali akar 2 min 4 per min 3. Coret-coret. Berarti minus akar 2 plus 4. Hasilnya D. Nah, ini materi tentang penyelesaian sistem persamaan ya. Ada 2 buah persamaan karena ada 2 variabel X dan Y. Nah, caranya adalah kalian tinggal substitusikan
satu di antara persamaan ini ke persamaan yang lain. Kalau kita lihat dua jenis persamaan ini kan yang paling simpel itu yang kedua ya. Nah, yang kedua ini kita substitusikan. Persamaan ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan pertama. Caranya gimana? Mudah. Kalian boleh mengubah ke X sama dengan 1 ditambah 5Y per 2, atau perhatikan di sini. Nah, ini 2X, ini 4, ini kelipatan ya, yang variabel X lagi. X di sini berarti 9 bisa. Oke. Berarti kita bisa lebih mudah kalau kita begini saja. 4X kuadrat. Ini namanya strategi adik-adik ya. Ini kan 4X kuadrat ditambah 15Y tambah 3 sama dengan 9X Y tambah 2Y kuadrat tambah 8X. Nah, gimana caranya ya biar kita nggak perlu mengubah ini? Biar nggak perlu mengubah ini gitu. Berarti cukup yang dilihat 2X kan? Maka kita harus memanipulasi agar gimana caranya ini menjadi 2X. Nah, 4X kuadrat itu kan sama dengan 2X kali 2X. Betul? Ditambah 15Y tambah 3 sama dengan, nah ini X yang ini karena 9 tidak bisa dimanipulasi dengan 2 kali berapa, bisa sih, tapi kan jatuhnya sama aja kayak ini. Ya berarti tinggal 9 per 2 kali 2XY. Nah jatuhnya sama aja sih sebenarnya ya. 2Y kuadrat ditambah 4 kali 2X. Nah, ini biar seragam. Nah, sehingga 2X 2 kali 2X ini kan 2X itu 1 tambah 5Y, berarti 1 tambah 5Y kuadrat ditambah 15Y ditambah 3 sama dengan, ini jangan dikali, tetap 9 per 2 kali 1 tambah 5Y kali Y ditambah 2Y kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 5Y gitu ceritanya. Nah, ini kan ada pecahan ya 9 per 2. Gimana kalau kedua ruas kita kali dengan 2? Sehingga ini menjadi 2 dalam kurung 1 ditambah 10Y tambah 25Y kuadrat ditambah 2 kali 15 30Y ditambah 2 kali 3 6 sama dengan 9Y tambah 45Y kuadrat tambah ini kali 2 4Y kuadrat ditambah 4 kali 2 berarti 8 ya. 8 gitu, 8 tambah 40Y. Oke, sekarang kurungnya kita buka. Berarti ini menjadi 2 tambah 20Y tambah 50Y kuadrat tambah 30Y tambah 6 sama dengan 45Y kuadrat 49Y kuadrat tambah 49Y tambah 8.
Oke, kita kumpulkan sesama variabel-variabel yang sama. Berarti ini mendingan ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri 50, 49 Y kuadrat ya. Berarti ini tinggal Y kuadrat gitu. Terus Y-nya ini 50Y. Oh, ini berarti plus Y. Nah, ini 2 tambah 6, 8. Oh, oke. Berarti kalau disederhanakan menjadi begini saja. Y kuadrat plus Y sama dengan 0. Ini kan 0 ya. Sehingga ini Y plus 1 sama dengan 0. Nah, Y yang pertama 0, Y kedua sama dengan min 1. Untuk Y sama dengan 0, maka X1 tinggal disubstitusi ke persamaan di sini. Sama dengan setengah. Kalau Y-nya sama dengan min 1, maka X2-nya sama dengan, ini berarti min 5, 1 dikurangin min 5, min 4. 1 dikurangin 5, min 4. Berarti X2-nya minus 2. Nah, inilah pasangan-pasangan X1, Y1 dan X2, Y2. Sehingga yang ditanyakan nilai dari 2X1. Jadi nilai dari 2X1 ditambah Y1 tambah 2X2 ditambah Y2 sama dengan 2 kali setengah ditambah 0 ditambah 2 kali min 2 ditambah minus 1 sama dengan 1. Berarti ini kali ini min 4 jadinya ya. Kemudian ini min 1. Nah, hasilnya adalah minus 4. Akhirnya ketemu. Adik-adik, lagi-lagi di sini diperlukan keterampilan kalian dalam mengubah ini ya, untuk mempercepat perhitungan, maka diperlukan keterampilan kalian untuk menguadratkan. Nah, kalau kalian cara menguadratkannya masih bertele-tele dengan 1 ditambah 5Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 5Y kali 1 ditambah 5Y, kemudian ini kali begini, itu terlalu membuang waktu. Karena sudah menjelang tes, walaupun tinggal nggak sampai 1 tahun, tapi setidaknya kalian sudah harus lebih terampil dalam mengkuadratkan. Nah, untuk itu silahkan kalian menyimak video tentang kuadrat. Gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Ini tentang polinom, teorema sisa ya. Polinom, teorema sisa. Nah, sebelumnya ini apa ini yang diketahui? Jika suku banyak fx dibagi oleh ini, nah ini menghasilkan sisa sama dengan 10. Nah, kalimat ini menurut definisi itu F2, kalimat yang pertama, itu menurut definisinya berarti F2 sama dengan 10 gitu. Menurut definisi. Kemudian kalimat yang kedua, sisa pembagian suku banyak fx oleh ini. Nah, berarti ini harus kita faktorkan dulu, Nih. Harus kita faktorkan dulu. Itu X min 2, X min 1 ya. Oke. Gimana ya cara nulisnya yang mudah ya? Berarti ini ada F. Biar konsisten dengan yang di atas kakak hapus. Kalimat yang pertama
ada fx dibagi dengan x min 2, maka sisa sama dengan sisa itu adalah FA. FA gitu ya sisanya ya. Sehingga ini sisanya kan 10. Jadi F2 sama dengan 10. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika ada fx dibagi dengan x min 2, x min 1, maka yang namanya sisa atau Sx sama dengan Px tambah Q, gitu ceritanya. Sehingga dari sini kita peroleh sini saja, ces, gitu ya. Sehingga dari sini ada F2 sama dengan 2x tambah, F2, X-nya kita ganti 2, ini kan bentuk sisanya ya, bentuk sisa ya, Px tambah Q, berarti 2P tambah Q. Nah, kita memang harus mencari P dan Q-nya dulu. Kemudian F1 gitu sama dengan P tambah Q. Oke? Untuk mendapatkan bentuk ini, maka kita harus eliminasi kedua persamaan ini sehingga kita akan mendapatkan nilai P dan Q. Nah, dari sini kita eliminasi, maka F2 dikurangin F1 sama dengan P. Nah, ini ketemu kita nilai P. Apabila nilai P kita substitusikan ke salah satu persamaan ini, maka kita peroleh F1 sama dengan F2, kita substitusikan ke persamaan kedua ya. Nah, berarti F1 sama dengan F2 minus F1 ditambah Q gitu. Nah, kemudian kita peroleh nilai Q sama dengan gitu kan 2F1 dikurangin F2. Maka Sx sama dengan Px tambah Q, di mana nilai P-nya adalah F2 dikurangin F1 X ditambah Q, 2F1 dikurangin F2. Nah, sekarang ini kurungnya kita buka, maka X F2 dikurangin X F1 ditambah 2F1 dikurangin F2. Kita kumpulkan sesama variabel yang sama. Ini sama-sama F2, sama-sama F1. Maka 2 min X kali F1 kemudian dikurangin berapa itu? 1 min X kali F2 ya. Dimana kita tahu bahwa yang namanya tadi dari persamaan sebelumnya F2 itu sama dengan 10, maka sama dengan F1 2 min X dikurangin 10 kali 1 minus X. Nah, ini sisanya. Jawabannya adalah Fx2 apa ya tadi ya? 2 min X, 10, 1 min X. 10, lebih tepat kalau ini kita pindah, maka F1 2 min X, nah ini minusnya kita kurang, ditambah, kita keluarkan ya minusnya,
10 X minus 1. Nah, ini yang paling tepat. Sehingga jawabannya adalah 10 min 1. D. Gitu. Oke, ini nomor 5 menjadi nomor terakhir untuk pembahasan matematika IPA SIMAK UI tahun 2019. Untuk nomor yang lainnya nanti dilanjutkan ke video lainnya ya, biar nggak enak. Nah, nomor 5 ini soal tentang penyelesaian pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan di sini memuat mutlak, memuat akar, dan rasional. Nah, setidaknya ini pertidaksamaan bentuk rasional ya, sehingga kalian tidak lebih baik kalau memindahkan X ke ruas kiri sehingga ruas kanan menjadi 0 gitu. Itu caranya. Nah, sebelumnya kita harus menyederhanakan ini. Oke, kita pindahkan X ya, tapi sebelumnya ini coba kita harus jeli nih. Nah, ini. Ternyata ini kalau kita amati, adik-adik tahu ini bentuk apa? Betul, ini bentuk kuadrat sempurna, sehingga kita bisa ubah X plus 2 kuadrat. Nah, karena di dalam akar, maka nanti tinggal X plus 2 ya, karena kuadrat dalam akar kan hilang. Sehingga pertidaksamaan ini dapat kita tulis mutlak dari 1 minus 2X per X tambah 2 gitu, kurang dari X, minus X kurang atau sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, mutlak dari 1 minus 2X. Nah, ini penyebutnya kita jadikan X plus 2, sehingga ini X-nya kita kali dengan X plus 2. Oke, tutup kurung. Kurang atau sama dengan 0. Nah, di sini masih ada tanda mutlak. Nah, ini ya, berarti ini fungsi fx-nya ya. Fungsi fx-nya. Nah, di sini kakak akan lingkarin. Nah, ini fungsi fx-nya. Kita bisa tulis fungsi fx sama dengan mutlak dari 1 minus 2x min x buka kurung x tambah 2 gitu, dibagi dengan x tambah 2. Nah, di sini kita untuk menghilangkan tanda mutlak ya, kita tahu syarat terkait dengan tanda mutlak. Oke ya. Sehingga kita peroleh nilai atau fungsi fx sama dengan sama dengan, kalau ini positif gitu ya. Nah, kita kakak tulis di sini ya. Nih, mutlak 1 minus 2x ini bisa positif, berarti 1 minus 2x, sehingga ini 1 min 2x lebih besar sama dengan 0, maka x-nya kurang atau sama dengan setengah, sedangkan yang ini minus ya, minus 1 min 2x gitu, atau min 1 plus 2x, sehingga ini syaratnya untuk x lebih besar dari setengah. Nah, negasinya ya, karena ini x kurang atau sama dengan setengah, maka ini x lebih besar dari setengah. Maka kita peroleh fx-nya, fungsi yang pertama, itu 1 minus 2x minus x kuadrat minus 2x per x tambah 2. Jika gitu ya, atau untuk x kurang sama dengan setengah gitu. Nah, yang kedua ini min 1. Nah, ini ya kita ganti min 1 plus 2x gitu minus x kuadrat minus 2x per x tambah 2, ini untuk x lebih besar dari setengah.
Nah, sedangkan di dalam soal kita tahu bahwa ya fx itu kurang atau sama dengan 0, gitu kan? Sehingga kita memiliki dua kasus ya, kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, tadi bentuk fungsi fx-nya sudah kita sederhanakan menjadi minus x kuadrat min 4x tambah 1 per x tambah 2 dan min x kuadrat min 1 per x tambah 2 untuk x kurang dari setengah, gitu ya. Oke, tadi sehingga fungsi fx dapat kita sederhanakan. Yang pertama, min x kuadrat dikurangin 4x tambah 1 per x tambah 2 itu untuk nilai x lebih besar dan sama dengan setengah. Dan yang kedua adalah min x kuadrat min 1 per x tambah 2 untuk x-nya kurang dari setengah. Nah, sehingga kita akan hitung satu per satu. Yang pertama ya. Yang pertama, untuk x-nya lebih besar dari setengah. Sehingga ini min x kuadrat min 4x tambah 1 per x tambah 2 kurang atau sama dengan 0. Nah, ini merupakan pertidaksamaan rasional sehingga kita perlu mencari pembuat nolnya dari masing-masing pembilang dan penyebut. Untuk yang pembilang, kita tulis pembuat nolnya ya, dari min x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 0. Artinya kita harus faktorkan, namun sepertinya ini tidak bisa kita faktorkan, sehingga kita akan menggunakan rumus ABC. Yaitu, kalian ingat semua ya rumus ABC ya, kakak langsung aja, berarti 4 plus minus akar B kuadrat 16 tambah 4 per min 2. Nah, sehingga kita peroleh di sini 4 plus minus akar 20 itu 2 akar 5 per min 2. Sehingga x1 sama dengan minus 2 plus akar 5. Yang kedua, x2 sama dengan minus 2 min akar 5. Nah, kemudian pembuat nol yang kedua. Pembuat nol yang kedua itu x tambah 2 sama dengan 0. Nah, x sama dengan minus 2. Tapi hati-hati, di sini karena x plus 2-nya penyebut, maka kita menuliskannya x tidak boleh sama dengan minus 2. Dan untuk mencari daerahnya, kita akan buat garis bilangan seperti ini. Yang ini ya, ini berarti yang paling kiri itu minus 2 min akar 5. Kemudian minus 2 dia bolong ya. Kemudian min 2 plus akar 5. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah plus minusnya. Ya, caranya adalah ambil sembarang nilai x di mana saja, kemudian kita uji cobakan ke pertidaksamaan ini. Kita ambil nilai x sama dengan 0. Nah, 0 itu di sini kira-kira. Nah, substitusi ke sini itu x sama dengan 0. Sehingga ini 0, 0, 0, 1 per setengah. Oh, setengah tandanya apa? Tandanya positif. Maka ini positif, selang-seling, negatif, positif, negatif. Sekarang yang diminta adalah area yang negatif. Taunya dari mana? Taunya dari, nah ini pertidaksamanya. Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Sehingga ini yang kita arsir. Daerah yang negatif. Yaitu x di antara min 2 min akar 5 min 2 atau x lebih besar dari min 2 dan akar 5. Ini yang syarat yang pertama. Nah, sekarang kita akan melihat atau mengecek ya untuk x
kurang dari setengah. Nah, nilai X kurang dari setengah, fungsi yang terjadi adalah minus X kuadrat min 1 per X tambah 2 kurang atau sama dengan 0. Nah, kita lihat ini juga merupakan fungsi rasional, maka kita harus cari pembuat nolnya masing-masing dari pembilang dan penyebut ya. Dan nih, di sini min X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini ternyata definite negatif. Artinya karena apa? Karena nilai diskriminannya kurang dari 0, sehingga tidak memiliki akar yang real. Seluruh nilainya bernilai negatif. Nah, pembuat 0 yang kedua itu X plus 2. Oke. Nah, yang kedua sama ya, X tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangannya. Minus 2 berarti nilai yang memenuhi kalau ini kurang dari 0 nilainya adalah lebih besar dari ini ya, dari min 2 ya. Nah, areanya yang sana. Oke, nah dari persamaan dari pertama dan kedua ini kita akan mencari gabungannya. Nah, sudah terlihat belum adik-adik? Sudah ya? Nah, yang pertama ini ya, yang pertama itu kita biar nggak bingung, tulis ulang. Di sini min 2 min akar 5, kemudian min 2, kemudian min 2 plus akar 5 gitu kan. Areanya yang di arsir sebelah sini. Kemudian ini ke sana. Lalu dari pertidaksamaan yang kedua ini minus 2. Nah, areanya yang ke sana. Irisan dari keduanya adalah ini ya. Ini irisan dari keduanya. Min 2 plus akar 5. Nah. Oke, maka solusi atau jawaban dari pertidaksamaan ini kita lihat back sebentar. Mana itu ya? Oh, apa ya? Min 2 plus akar 5. Min 2 X lebih besar atau sama dengan min 2 plus akar 5. Berarti jawabannya adalah A. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada materi atau kalian perlu penguatan terkait dengan kakak menyebutnya prior knowledge, keterampilan dasar, bukan. Kalau terkait dengan hal-hal dasar untuk mendukung kalian bisa mengerjakan soal SIMAK, maka kalian bisa langsung menuju ke video yang sesuai dengan topik-topik materinya. Dan persiapan sejak dini itu lebih baik dibanding tidak sama sekali. Oke? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol yang ada, dan good luck untuk SIMAK tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.